Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Pak Fauji Eskom Mkom. Kami di sini akan menjelaskan tentang fungsi sejarah rangkaian kelebihan dan kekurangan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Sultan Hasibuan, NIM 2204038. Kedua, Krisna Ditya, saya sendiri dengan NIM 2204031. Dan yang ketiga, Putri Salsabila dengan NIM 2204022. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi SAP1. SAP1 atau Simple as Possible 1 berfungsi untuk memperkenalkan konsep dasar arsitektur komputer. Di sini SAP1 itu mengambil instruksi dari memori yang tersedia dari sebuah rangkaian. Yang kedua, mendekode dan mengeksekusi instruksi. Yang ketiga, melakukan operasi aritmatika dasar. Dan yang terakhir, menyimpan hasil operasi yang telah dilakukan. Baik, yang selanjutnya, sejarah SAP1. SAP1 dikembangkan sebagai bagian dari upaya untuk mengajarkan arsitektur komputer dengan cara yang sederhana. Arsitektur SAP1 adalah bagian dari rangkaian komputer pendidikan yang diperkenalkan oleh Albert Paul. Malvino dalam bukunya yang berjudul Digital Komputer Elektronik. Dibuat sebagai alat pengajaran untuk konsep arsitektur komputer sederhana. Tujuannya adalah SAP1 ini merupakan tahap pertama dari serangkaian yang dirancang untuk menjelaskan evolusi dan prinsip dasar dari sistem komputer. Sejarah perkembangannya mencerminkan kebutuhan untuk menyediakan alat pengajaran yang mudah dipahami sekaligus menjelaskan cara kerja internal dari sebuah komputer pada tingkat yang paling dasar. Tujuannya yaitu untuk memahami siklus instruksi tanpa kompleksitas berlebih. Yap, selanjutnya rangkaian SP1 yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Sultan Hasibuan. Baik, saya akan menjelaskan tentang rangkaian SAP1. Nah, pada rangkaian SAP1 ini atau Simple as Possible, ada beberapa rangkaian. Ada beberapa komponen utama dalam SAP1. Nah, yang pertama dia ada program counter atau VC. Nah, program counter atau pencacah program ini atau biasa disebut dengan pencacah program control unit yang bertugas untuk mencacah dari biner 0000 sampai dengan 11. Nah, keluaran dari pencacah ini akan memajukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Nah, ketika komputer mulai bekerja, pencacah program di-reset sehingga nilainya menjadi biner 0000. Nah, nilai ini akan dikirimkan ke register alamat memori atau memory address register atau ya sering disingkat dengan MAR. Nah, pada saat page sebagai alamat memori yang akan diambil instruksinya, kemudian pencacah program menaikkan angka mencacahnya menjadi 0001. Nah, setelah instruksi pertama diambil dan dilaksanakan, maka pencacah program mengirimkan alamat ke biner 0000 ke MAR atau Memory Address Register. Nah, terusnya yang kedua adalah MAR atau Memory Address Register. Nah, di bawah pencacah program adalah register masukan dan MAR. Nah, di sini sudah termasuk dengan saklar alamat data. Nah, register saklar ini merupakan bagian dari unit masukan rangkaian pengiriman 4 bit alamat dan 8 bit data kepada memori random access memory atau sering disingkat dengan RAM. Nah, selanjutnya ada RAM atau
singkatan dari Random Access Memory. RAM berperan sebagai memori utama, tempat penyimpanan instruksi data, dan selama komputer beroperasi, RAM menerima alamat 4 bit dari MAR atau Memory Address Register, dan operasi membaca dan dilaksanakan setelah membaca memori. Nah, instruksi atau data akan keluar dari memori dan masuk ke dalam busway. Busway ini adalah satu tempat. Busway ini merupakan instruksi data keluar masuknya yang mengelola keluar masuknya data atau gerbangnya data. Nah, terusnya ada instruction register atau IR. Nah, register instruksi atau instruction register merupakan bagian dari unit kendali atau control unit. Nah, instruksi ini akan dieksekusi, dibaca dari memori utama dan masuk ke dalam busway. Seperti yang saya jelaskan tadi, busway itu adalah suatu tempat wadah pertukarannya data. Nah, selanjutnya ada akumulator atau disingkat dengan A. Nah, akumulator ini adalah sebuah register buffer. Buffer ini adalah suatu penyimpanan sementara. Suatu buffer itu sering dipakai sebagai penyimpanan data sementara selama komputer beroperasi. Nah, akumulator ini mempunyai dua macam keluaran. Keluaran keadaan, yang pertama keadaan keluaran secara langsung, dan teruskan ke bagian penjumlahan dan pengurangan. Nah, keluaran ketiga keadaan dikirimkan ke busway karena pengurang dan data yang selama muncul pada busway jika A tinggi. Nah, selanjutnya ada register B. Nah, register B ini adalah register buffer. Register buffer yang digunakan dalam operasi aritmatika atau sinyal LB bar. Nah, sinyal data yang menyalurkan data dari busway dalam keadaan register B kemudian mengaktifkan penjumlahan pengurangan dan memasukkan bilangan yang akan dijumlahkan dengan atau dikurangkan dari isi akumulatornya. Terus ada yang seterusnya ada arithmetic logic atau arithmetic logic unit atau sering disingkat dengan ALU. Nah, seterusnya ada control unit seperti yang saya jelaskan tadi. Control itu adalah unit kendali. Terima kasih untuk Sultan Hasibuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Putri Salsabila. Dan SAP1 mudah dipahami karena desain sangat sederhana. SAP1 adalah alat yang ideal untuk mempelajari dasar-dasar mikroprosesor yang arsitektur komputer. Yang kedua, struktur modular. Komponen SAP1 dirancang secara modular sehingga memudahkan untuk diimplementasikan dan dipelajari bagian per bagian. Mengajarkan prinsip dasar. SAP1 menjelaskan prinsip dasar seperti siklus, pengambilan eksekusi instruksi, penggunaan register, dan arsitektur bus. Kekurangan SAP1. Fitur terbatas, SAP1 hanya mendukung operasi dasar seperti penjumlahan dan transfer data sederhana. 2. Tidak praktis untuk implementasi nyata. SAP1 dirancang hanya sebagai alat pendidikan dan tidak dirancang untuk diaplikasi praktis dalam lingkungan nyata. Yang keempat, kecepatan rendah.
karena arsitekturnya yang sederhana. SAP1 tidak efisien untuk operasi yang lebih kompleks dan membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama dibandingkan komputer modern.